Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ade Puspita, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian sistem hukum dan komponen-komponen hukum menurut Lawrence Friedman. Nah, sebelumnya mari kita ketahui bersama apa sih pengertian dari sistem hukum. Nah, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Nah, kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Nah, selanjutnya, Friedman juga menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas 3 komponen, teman-teman. Yang pertama yaitu struktur hukum atau legal structure, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Nah, komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penerapan bahan-bahan hukum secara teratur. Nah, lanjut yang kedua teman-teman, yaitu substansi atau legal substansi adalah waktu dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Nah, struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetak biru dan bukan mesin kerja. Berikutnya adalah struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya adalah statis. Ibaratnya gambar dari sistem hukum, kodrat tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran, dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik membentuk kaku sakit berkepanjangan teman-teman. Lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu budaya atau legal kultur. Nah, di mana budaya atau legal kultur ini berupa atau berisi nilai-nilai kesopanan atau sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Nah, kultur hukum ini yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Nah, Friedman sendiri membagi budaya hukum ini menjadi 2 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah budaya internal, di mana budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya. Nah, yang kedua itu adalah budaya eksternal, yaitu budaya hukum masyarakat luas. Menurut Friedman, unsur yang budaya hukumlah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya. Dengan demikian, budaya hukum adalah sumber hukum, norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum. Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Nah, perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu, demokrasi, dan meninggalkan gagasan lama seperti status dalam sistem patriarkal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Nah, sebaliknya ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan. Nah, Friedman sendiri menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat